Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susiana Gina dengan MPM 221063105040 kelas 6D. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Peluang yang diampu oleh Ibu Dr. Karunia Eka Lestari, SPD MPD. Video ini berisi tentang pembahasan materi dan beberapa contoh soal mengenai teori peluang itu sendiri. Mungkin langsung saja. Untuk yang pertama di sini ada sifat ukuran peluang, di mana teorema 1.2.2 yang berbunyi, jika A, B anggota dari A cantik, maka berlaku peluang B dikurang A sama dengan peluang B dikurang peluang A iris B. Ya, untuk buktinya, yaitu kita ilustrasikan di mana di sini terdapat dua himpunan. Yang pertama himpunan A dan yang kedua himpunan B. Ketika dua himpunan ini beririsan, daerah yang ini, yang tengah, itu berarti dinamakan dengan himpunan A iris himpunan B. Atau yang merah, daerah yang merah ini, yang diarsir warna merah, ini bisa kita sebut dengan B dikurang A sama dengan B dikurang A iris B, di mana yang daerah B ini sudah teriris oleh himpunan A ini. Jadi B iris B kurang A itu adalah B kurang A iris B. Nah, perhatikan. Tadi kan B itu sama dengan ini yang ini, yaitu B kurang A sama dengan B kurang A iris B. Karena B kurang A dan A itu iris B saling lepas, sehingga akan berlaku sifat peluang aditif berhingga. Maka ketika peluang B sama dengan peluang B dikurang A tambah peluang A iris B, maka peluang B kurang A itu sama dengan peluang B dikurang peluang A iris B. Nah, ini terbukti ya, di mana tadi bunyi teorema 1.2.2 itu adalah jika A, B anggota dari A cantik, maka berlaku peluang B kurang A sama dengan peluang B dikurang peluang A iris B. Itu terbukti. Langsung kita ke sifat ukuran peluang, di mana di sini terdapat proposisi 1.2.3. Bunyinya yaitu, misalkan diberikan suatu ruang probabilitas di mana di sini ada omega, A cantik, dan P yang merupakan peluang, maka untuk setiap A1, A2 anggota dari A cantik, maka berlaku peluang A1 gabungan peluang A2 itu sama dengan peluang A1 tambah peluang A2 dikurang peluang A1 iris A2. Oke, untuk buktinya atau penjelasannya yaitu sama seperti yang sebelumnya, di mana kita ilustrasikan terlebih dahulu. Terdapat dua himpunan, yang pertama di sini adalah himpunan A1 dan yang kedua adalah himpunan A2. Di mana ketika dua himpunan ini beririsan, itu dinamakan dengan A1 iris A2. Lalu bagian atau daerah dari A2 ini sendiri itu disebut dengan A2 dikurang A1 iris A2. Nah, kemudian ketika peluang A1 gabungan A2 itu akan dikonstruksi
menjadi A1 gabung A2 itu sama dengan A1 gabung yang ini, daerah yang A2 ini, yaitu A2 dikurang A1 iris A2. Nah, sehingga diperoleh untuk peluang A1 gabung A2 itu adalah peluang A1 gabung A2 dikurang A1 iris A2 itu sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 dikurang A1 iris A2. Lalu jadi dapat disimpulkan bahwa peluang A1 gabung peluang A2 itu sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 dikurang peluang A1 iris A2. Jadi terbukti untuk proposisi 1.2.3. Oke, next. Di sini masih tentang sifat ukuran peluang, di mana di sini terdapat proposisi 1.2.4, di mana bunyinya itu diberikan ruang probabilitas, yaitu ada omega, ada A cantik, dan P itu sendiri. Itu setiap A1, A2, A3 anggota dari A cantik, maka berlaku peluang A1 gabung A2 gabung A3 itu sama dengan peluang A1 tambah peluang A2 tambah peluang A3 dikurang peluang A1 iris A2 ditambah peluang A2 iris A3 ditambah peluang A2 iris A3 ditambah peluang A1 iris A2 iris A3. Nah, untuk penjelasannya yaitu kita ilustrasikan lagi. Kali ini untuk himpunannya itu terdapat 3 himpunan, yaitu yang pertama himpunan A1, kemudian himpunan A2, dan himpunan A3. Nah, untuk yang daerah yang berwarna kuning ini, atau kita dari yang warna pink dulu deh. Yang warna pink ini itu disebut dengan daerah A1, iris A2, iris A3. Nah, untuk daerah yang kuning, ini itu dinamakan dengan A1, iris A3 dikurang A1, iris A2, iris A3. Nah, untuk yang daerah orange ini, dinamakan dengan A2, iris A3 dikurang A1, iris A2, iris A3. Nah, jadi untuk A1 gabung A2 gabung A3 itu adalah A1 gabung A2 dikurang A1 iris A2 gabungan dari A3 dikurang A1 iris A3 dikurang A1 iris A2 iris A3 gabungan dari A2 iris A3 dikurang A1 iris A2 iris A3 gabungan dari A1 iris A2 iris A3. Lalu lebih jelasnya dijabarkan lagi. Jadi sehingga diperoleh peluang A1 gabung A2 gabung A3 itu sama dengan, kita mulai dulu dari peluang A1, di mana peluang A1 tambah peluang A2 dikurang A1 iris A2 ditambah peluang A3 dikali A iris A3 dikurang A1 iris A2 iris A3 gabungan dari A2 iris A3 dikurang A1 iris A2 iris A3 gabungan dari A1 iris A2 iris A3. Nah, itu sama dengan kita sederhanakan, di mana peluang A1 ditambah peluang A2 dikurang peluang A1 iris A2. Nah, ini selebihnya masih sama.
Kemudian itu sama dengan ini disederhanakan lagi, di mana peluang A1 ditambah peluang A2 dikurang peluang A1 iris A3 ditambah peluang A3 dikurang peluang A1 iris A3 dikurang peluang A1 iris A2 iris A3 ditambah peluang A2 iris A3 dikurang peluang A1 iris A2 iris A3 ditambah peluang A1 iris A2 iris A3. Nah, di sini untuk yang warnanya sama itu karena bisa kita kurangkan, jadi dia itu habis gitu. Jadi untuk peluang A1 gabung A2 gabung A3 itu dihasilkan peluang A1 ditambah peluang A2 ditambah peluang A3 dikurang peluang A1 iris A2 ditambah peluang A1 iris A3 ditambah peluang A2 iris A3 ditambah peluang A1 iris A2 iris A3. Nah, ini kan yang warna hijau yang pertama nih. Ini sama A2 sama A2 itu kalau misalnya kita sederhanakan itu akan memuat hasil yang terakhir ini. Jadi untuk proposisi 1.2.4 itu terbukti. Langsung. Nah, di sini ada contoh soal dari sifat ukuran peluang, di mana soalnya itu seorang siswa mengikuti dua ekstrakurikuler berbeda, yaitu pramuka dan paduan suara. Diketahui bahwa peluang seorang siswa aktif di pramuka adalah 0,55. Kemudian peluang seorang siswa aktif di paduan suara adalah 0,45. Dan peluang seorang siswa aktif di keduanya adalah 0,25. Pertanyaannya yaitu yang pertama, untuk poin A, peluang seorang siswa aktif di setidaknya satu ekstrakurikuler. Yang poin B, peluang siswa aktif di pramuka saja. Poin C, peluang siswa tidak aktif di kedua ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, poin D, yaitu peluang siswa hanya aktif di paduan suara. Kita jawab. Nah, adapun untuk penyelesaiannya, kita misalkan terlebih dahulu, di mana A ini adalah siswa yang aktif di pramuka. Jadi peluang A tadi kan itu yang aktif di pramuka adalah 0,55. Kemudian kita misalkan B itu adalah siswa yang aktif di paduan suara. Atau kita bisa misalkan di mana peluang B itu sama dengan 0,45. Dan di sini ada A iris B, itu adalah siswa yang aktif di kedua ekstrakurikuler. Di mana kita misalkan di sini peluang A iris B sama dengan 0,25. Nah, kita jawab terlebih dahulu poin A, peluang seorang siswa aktif di setidaknya satu ekstrakurikuler. Nah, adapun untuk formula atau rumus yang akan digunakan untuk menjawab soal ini, yaitu peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Nah, langsung saja kita substitusi, di mana untuk peluang A ini adalah 0,55, kemudian yang peluang B itu adalah 0,45, dan untuk peluang A iris B itu adalah 0,25. Kita jumlahkan 0,55 ditambah 0,45 dikurang 0,25 itu hasilnya 0,75. Jadi peluang seorang siswa aktif di setidaknya satu ekstrakurikuler itu adalah 0,75. Nah, untuk poin B, yaitu peluang siswa aktif di pramuka saja. Nah, untuk rumus yang dapat kita gunakan untuk memecahkan soal poin B ini adalah
peluang A iris B komplement, di mana itu sama dengan peluang A dikurang peluang A iris B. Kita substitusikan, di mana peluang A-nya itu adalah 0,55 dan peluang A iris B itu adalah 0,25. Kita jumlahkan, yaitu 0,55 dikurang 0,25 sama dengan 0,30. 0,30. Jadi, peluang siswa aktif di pramuka saja itu sebanyak 0,30. Untuk poin C, yaitu peluang siswa tidak aktif di kedua ekstrakurikuler, atau bisa kita katakan dengan peluang A komplement iris B komplement. Itu rumusnya kita bisa menggunakan sama dengan 1 dikurang peluang A gabung B. Nah, tadi kan di poin A ini, jadi kita substitusikan untuk menjawab poin yang C ini, di mana untuk peluang A gabung B itu didapat 0,75. Jadi 1 dikurang 0,75 itu sama dengan 0,25. Jadi peluang siswa tidak aktif di kedua ekstrakurikuler adalah 0,25. Nah, untuk poin D ini, peluang siswa hanya aktif di paduan suara. Rumus yang dapat kita gunakan yaitu peluang B iris A komplement sama dengan peluang B dikurang peluang A iris B. Kita substitusikan, peluang B itu adalah 0,45 dan peluang A iris B itu adalah 0,25. Kita jumlahkan, 0,45 dikurang 0,25 itu sama dengan 0,20. Jadi peluang siswa hanya aktif di paduan suara adalah 0,20. Okay. Next, di sini juga terdapat soal tentang distribusi binomial, di mana soalnya yaitu sebuah kotak berisi bola merah dan bola biru. Diketahui probabilitas mengambil bola merah adalah 0,4. Jika seseorang mengambil bola secara acak sebanyak 5 kali dengan pengembalian, jadi setelah diambil, bola dikembalikan lagi ke kotak. Nah, pertanyaannya, berapa peluang ia mendapatkan tepat 3 bola merah? Jadi kita misalkan terlebih dahulu, di soal itu diketahui bahwa jumlah total percobaan atau N itu sama dengan 5. Kemudian probabilitas keberhasilan, yaitu mendapatkan bola merah, itu adalah P sama dengan 0,4. Dan terakhir, jumlah keberhasilan yang diinginkan, yaitu tepat 3 bola merah, bisa kita misalkan dengan X sama dengan 3. Adapun untuk rumus distribusi binomial yaitu B N, P dalam kurung X sama dengan kombinasi dari NX dikali P pangkat X dikali 1 dikurang P pangkat N dikurang X. Jadi kita langsung substitusi saja ke rumus distribusi binomial ini. Di mana untuk yang N itu tadi kan 5, kemudian yang P itu adalah 0,4, dan X-nya yaitu 3. Berarti di sini kombinasi dari NX itu adalah kombinasi dari 5, 3, kemudian untuk P pangkat X-nya yaitu 0,4 pangkat 3, dan terakhir ini 1 kurang P pangkat N kurang X yaitu 1 kurang 0,45 pangkat 5 kurang 3. Terus
kita sederhanakan terlebih dahulu yang ini, di mana 1 dikurang 0,4 itu adalah 0,6, dan 5 dikurang 3 itu sama dengan 2. Nah, sebelum kita lanjut, kita hitung terlebih dahulu nilai kombinasi dari 5, 3 ini, di mana bisa kita selesaikan dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 dikurang 3 faktorial. Nah, itu kita sederhanakan. 5 faktorial dikurang 3 faktorial, 5 dikurang 3 itu 2 faktorial. Nah, kita sederhanakan di mana 5 faktorial itu adalah 5 kali 3, 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kita cukup sampai di 3 faktorial agar bisa kita bisa kita coret gitu, memudahkan kita dalam pembagian. Di mana ini? Yang ini kan tadi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Bisa kita sederhanakan jadi 3 faktorial dikali 2 dikali 1. Jadi ini kita bisa coret untuk memudahkan. Nah, jadi 5 kali 4 itu adalah 20. Dan 2 kali 1 itu 2. 20 dibagi 2 itu sama dengan 10. Nah, jadi distribusi binomial dari 0,4 X-nya 3 sama dengan tadi kan kombinasi 5, 3-nya itu adalah 10. Kemudian hasil dari 0,4 pangkat 3 ini hasilnya adalah 0,064 dan 0,6 pangkat 2 itu adalah 0,36. Langsung saja kita jumlahkan 10 dikali 0,064 dikali 0,36 itu sama dengan 0,2304. Jadi peluang seseorang mendapatkan tepat 3 bola merah dari 5 kali pengambilan dengan pengembalian itu adalah sebesar 0,2304. Oke, kita next ke soal berikutnya. Di sini ada contoh soal distribusi multinomial, di mana soalnya itu terdapat, kita hapus dulu. Nah, di sini soalnya itu 8 siswa secara acak memilih tempat duduk di ruang ujian yang terdiri dari 4 baris. Setiap siswa memilih baris secara bebas dan tiap baris memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Nah, untuk pertanyaannya yaitu tentukan peluang bahwa di setiap baris terdapat tepat 2 siswa. Nah, kita misalkan terlebih dahulu, di mana diketahui di soal itu total siswanya atau N sama dengan 8, jumlah baris yaitu N sama dengan 4, dan peluang tiap baris yang dipilih itu sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4. Itu sama dengan 1/4. Nah, yang akan kita cari yaitu peluang X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 2, dan X4 juga sama dengan 2. Jadi peluang dari 2,2,2,2 itu sama dengan
rumus dari distribusi multinomial sendiri itu adalah 8 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Itu sebanyak apa yang akan kita cari gitu. Di sini kan ada 4x ya. Jadi yang pembilangnya juga penyebutnya juga menyesuaikan. Jadi di sini ada 4. Kebetulan di sini sama, jadi semuanya dikalikan 2 faktorial. Nah, adapun untuk yang X1 untuk apa ini? Untuk peluang tiap baris yang dipilih yaitu P1, P2, P3, P4 itu kan sama 1/4. Dan tadi untuk yang dicari juga sama nilai X-nya yaitu sama dengan 2. Jadi ini dikalikan dengan 1/4 pangkat 2, dikalikan 1/4 pangkat 2, dikalikan 1/4 pangkat 2, dan dikalikan 1/4 pangkat 2. Nah, kita jumlahkan, di mana 8 faktorial ini, yaitu 40.320, kemudian yang kemudian oke, kita lanjutkan. Di mana untuk yang penyebutnya ini kita tulis ulang, dan untuk yang nilai P ini kita jumlahkan menjadi 1/4 pangkat 8. 8-nya itu dari mana? Dari sini. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Karena kan pangkat kalau semisal dikalikan itu dia menjadi ditambah gitu. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 itu sama dengan 8. Nah, kemudian kita tulis lagi 40.320 per, nah baru di sini 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial itu hasilnya adalah 16. Dan yang 1/4 pangkat 8 kita sederhanakan menjadi atau kita hitung, itu hasilnya adalah 1/65.536. Lalu kita jumlahkan, yang pertama itu 40.320 itu dibagi 16 hasilnya 2.520. Yang ini kita tulis lagi, di mana 1/65 dikali 65.536. Itu jadi hasil untuk peluang tiap baris dari soal distribusi multinomial ini, yaitu didapat 2.520 dikalikan 1/65.536, itu hasilnya adalah 0,03845. Jadi untuk peluang bahwa terdapat tepat 2 siswa di setiap baris adalah sekitar 0,03845. Next. Nah, di sini masih contoh dari distribusi multinomial. Itu terdapat soal di mana dalam sebuah taman, burung-burung yang berterbangan terdiri dari 4 jenis, yaitu 300% burung pipit, 25% burung kutilang, 20% burung gereja, dan 25% burung lainnya. Nah, adapun pertanyaannya yaitu, jika kita mengamati 8 ekor burung secara acak, berapa peluang bahwa yang terlengkap adalah 2 pipit, 3 kutilang, 1 gereja,
dan 2 lainnya. Nah, kita selesaikan, di mana untuk penyelesaiannya yaitu dimisalkan jumlah burung yang diamati yaitu N sama dengan 8, dan kemungkinan luaran yang dihasilkan yaitu di sini ada omega 1 yaitu burung pipit. Kita misalkan dengan P1, tadi kan burung pipit itu sebanyak 30% ya, berarti 30/100 atau 3/10. Untuk omega 2 itu burung pitilang yaitu sebanyak 25% atau 25/100 atau kita sederhanakan lagi menjadi 1/4. Kemudian untuk omega 3 itu burung gereja sebanyak 20%, yaitu 20/100, kita sederhanakan didapat 1/5. Dan terakhir itu untuk omega 4, yaitu burung lainnya, sebanyak 25% atau sama dengan 25/100. Kita sederhanakan didapat 1/4. Kita substitusikan ke dalam rumus distribusi multinomial sama seperti sebelumnya. Nah, di sini terdapat perbedaan nih. X yang dicari, di mana X1 itu sama dengan 2, X2-nya sama dengan 3, X3-nya sama dengan 1, dan X4-nya sama dengan 2. Jadi, peluang yang dicari itu 2,3,1,2. Nah, tadi N-nya itu 8 faktorial. Nah, untuk penyebutnya, kita gunakan yang ini, 2,3,1,2. Jadi, 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini untuk omega 1 dikali omega 2 dikali omega 3 kali omega 4, kita substitusikan ke baris yang pertama ini, di mana 3/10 untuk omega 1 itu X1-nya itu 2, kemudian omega 2-nya burung pitilang itu 1/4, pangkatnya dimana di sini X2 itu 3, kemudian omega 3 burung gereja itu sebanyak 1/5, pangkat X3-nya itu 1, dan terakhir untuk burung lainnya itu 1/4, pangkat X4-nya yaitu 2. Nah, kita sederhanakan yang omega ini, di mana 3/10 pangkat 2 itu didapat 9/100, 3 kali 3 9, 10 kali 10 itu 100. Kemudian 1/4 pangkat 3 itu didapat 1/4, 1/5 pangkat 1 itu 1/5, dan 1/4 pangkat 2 itu 1/16. Kemudian kita hitung yang 8 faktorial, itu adalah 40.320, lalu 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial itu sama dengan 24. Lalu yang ini kita jumlahkan, 9 kali 1 kali 1 kali 1 itu 9, kemudian kita tulis di sini 100 kali 64 kali 5 kali 16. Nah, 40.320 dibagi 24 itu hasilnya 1.680 dikali 9 per hasil penyebut dari 100 dikali 64 dikali 5 dikali 16 itu adalah 512.000. Kemudian kita jumlahkan 1.680 dikali 9 itu 15.120 dibagi 512.000 itu sama dengan 0,0295. Jadi peluang bahwa burung yang terlihat
terdiri dari 2 pipit, 3 kutilang, 1 gereja, dan 2 lainnya adalah sebanyak 0,0295. Next. Di sini ada contoh soal dari distribusi Poisson, di mana bunyi soalnya yaitu rata-rata jumlah panggilan telepon yang diterima oleh sebuah pusat layanan pelanggan adalah 7 panggilan per jam. Dengan asumsi jumlah panggilan berdistribusi Poisson, tentukan peluang bahwa pusat pelanggan tersebut akan menerima 5 panggilan dalam 1 jam berikutnya. Di sini misal di sini ada laju atau lambda, yaitu rata-rata jumlah kejadian per interval, di mana di soal itu diketahui 7 panggilan per jam, dan untuk K, yaitu jumlah kejadian yang diinginkan, yaitu 5 panggilan. Nah, untuk rumus distribusi Poisson yaitu Poisson lambda K sama dengan lambda pangkat K per faktorial dikali E pangkat min lambda. Nah, kita substitusikan apa yang diketahui ke dalam rumus, di mana di sini pois lambdanya itu adalah 7, K-nya itu 5, kemudian lambda tadi 7, pangkat K itu 5 per faktorial, ini 5 faktorial berarti ya. Jadi 7 pangkat 5 per 5 faktorial, pangkat lambdanya itu 7, jadi pangkat min 7. Kemudian kita jumlahkan, 7 pangkat 5 itu adalah 16.807, dan untuk K faktorialnya tadi kan 5 faktorial. Nah, untuk nilai pangkat min 7 itu adalah 0,00091188. Kita jumlahkan 16.807 dibagi 5 faktorial dikali 0,00091188 itu adalah 0,1277. Jadi didapat peluang bahwa pusat layanan pelanggan tersebut akan menerima tepat 5 panggilan dalam 1 jam berikutnya adalah sekitar 0,1277. Untuk selanjutnya di sini ada contoh soal dari distribusi hipergeometri. Contoh soalnya yaitu di sebuah toko terdapat 15 lampu dan 5 diantaranya diketahui rusak. Seorang teknisi secara acak mengambil 6 lampu untuk dipasang. Pertanyaannya, berapa peluang bahwa tepat 2 lampu yang diambil adalah lampu yang rusak? Oke, kita selesaikan. Di sini kita misal, di sini untuk penyelesaiannya kita misalkan total populasi yaitu M sama dengan 15, kemudian banyaknya lampu rusak itu adalah M sama dengan 5, lalu sampel yang diambil itu N kecil sama dengan 6, lalu jumlah lampu rusak dalam sampel yaitu M kecil sama dengan 2. Nah, adapun rumus dari distribusi hipergeometri yaitu H M besar, M kecil dalam kurung M kecil sama dengan kombinasi dari M besar M kecil kali kombinasi M besar dikurang M besar C
M kecil kurang M kecil per C M besar M kecil. Nah, kita substitusikan apa yang diketahui ke dalam rumus distribusi hipergeometri, di mana untuk N-nya yaitu 15, untuk M besarnya itu adalah 5, M kecil itu adalah 6, dan M kecil itu adalah 2. Yang sama dengan kombinasinya yaitu 5, 2 dikalikan kombinasi 15 per 5 dan 6 kurang 2 per kombinasi 15, 6. Lalu kita sederhanakan dulu nih yang kombinasi ini. Di mana 15 dikurang 5 itu 10, 6 dikurang 2 itu 4. Lalu kita hitung masing-masing nilai atau hasil dari kombinasi ini. Yang pertama kita hitung dulu dari kombinasi 52 ini. Di mana 5 faktorial per 2 faktorial dikalikan 5 kurang 2 faktorial. Didapat 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, kita sederhanakan 5 faktorial ini menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kemudian yang penyebutnya kita sederhanakan juga yang 2 faktorial ini menjadi 2 kali 1 dikali 3 faktorialnya tetap agar nanti kita bisa coret agar lebih memudahkan. Nah, coret. Ya. Jadi 5 kali 4 itu 20, 2 kali 1 itu 20, per 2 itu sama dengan 10. Lalu kita hitung kombinasi 10 dan 4. Di mana 10 faktorial per 4 faktorial dikali 10 kurang 4 faktorial. Sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial, 10 kurang 4 itu 6 faktorial. Nah, kita sederhanakan yang 10 faktorial sampai 6 faktorial. Di mana 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Yang 4 faktorial kita juga sederhanakan, di mana 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, untuk yang 6 faktorial ini kita tetap. Nah, kita bisa coret. Ya. Jadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 itu hasilnya adalah 5040. Dan untuk penyebutnya 4 kali 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu hasilnya 24. 5040 dibagi 24 itu hasilnya 210. Nah, untuk kombinasi 15 dan 6 itu adalah 15 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 15 dikurang 6 faktorial. Di mana 15 faktorial per 6 faktorial, 15 dikurang 6 itu adalah 9 faktorial. Nah, 15 faktorialnya kita sederhanakan menjadi 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. Untuk yang 6 faktorialnya kita juga sederhanakan menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 9. Kita coret lagi. Nah, 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 10, 11 kali 10 itu hasilnya adalah 3.603.600. Untuk penyebutnya yaitu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu adalah 720. Jadi 3.603.600 dibagi 720 itu adalah 5.005. Nah, kita balik lagi ke rumus distribusi hipergeometri, di mana untuk hasil dari kombinasi 5, 2 ini adalah 10, kemudian dikali kombinasi 10, 4 ini adalah 210,
Dan untuk penyebutnya kombinasi dari 15 dan 6 itu adalah 5005. Kita jumlahkan 10 kali 210 itu adalah 2100 per 5005. Itu didapat hasil 0,4195. Jadi peluang bahwa tepat 2 dari 6 lampu yang diambil adalah lampu rusak adalah sekitar 0,4195. Kita hapus terlebih dahulu. Next, sini masih contoh soal dari hipergeometri. Untuk soalnya yaitu di suatu ladang terdapat 150 semangka dan 30 diantaranya sudah diberi label oleh peneliti untuk diteliti lebih lanjut. Setelah beberapa minggu, peneliti kembali mengambil 15 semangka secara acak. Nah, untuk pertanyaannya, berapa peluang peneliti hanya mengambil 2 semangka yang sudah diberi label? Penyelesaiannya, kita misalkan di mana total semangka atau N besar itu sama dengan 50, kemudian semangka yang diberi label atau N besar itu sama dengan 30, lalu jumlah semangka yang diambil atau merupakan sampel di sini, yaitu N kecil sama dengan 20, dan jumlah semangka berlabel yang ingin didapat itu N kecil sama dengan 2. Nah, rumus distribusi hipergeometri masih sama dengan yang tadi. Kita substitusikan apa yang diketahui ke dalam rumus. Di mana untuk N besarnya itu adalah 50, N besarnya itu 30, N kecilnya 20, dan M kecilnya itu 2. Nah, di sini berarti dihasilkan kombinasi dari 30 dan 2 dikalikan kombinasi 50 dikurang 30 dan 20 dikurang 2 per kombinasi dari 50 dan 20. Nah, kita sederhanakan yang kombinasi ini, di mana 50 dikurang 30 itu 20 dan 20 dikurang 2 itu 18. Jadi, didapat kombinasi 20 dan 18. Nah, kita hitung kembali di mana nilai kombinasi ini. Yang pertama, kita hitung dulu kombinasi dari 30 dan 2, yaitu 30 faktorial per 2 faktorial dikali 30 dikurang 2 faktorial. Itu 30 faktorial per 2 faktorial, 30 dikurang 2 itu 28 faktorial. Kita sederhanakan 30 faktorial ini menjadi 30 dikali 29 dikali 28 faktorial. Untuk yang 2 faktorial itu menjadi 2 kali 1, dan yang untuk 28 faktorial kita tab saja. Di mana kita bisa coret yang 28 faktorial ini. Jadi untuk mempermudah perhitungan kita, di sini 30 kali 29 itu adalah 870. 2 kali 1 itu adalah 2. Jadi 870 dibagi 2 itu adalah 435. Kemudian selanjutnya nilai kombinasi dari 20 dan 18. 20 faktorial dibagi 18 faktorial dikali 20 dikurang 18 faktorial, itu didapat 20 faktorial dibagi 18 faktorial. 20 dikurang 18 faktorial itu adalah 2 faktorial. Kita sederhanakan lagi. Yang 20 faktorial itu adalah 20 kali 19 kali 18 faktorial. Yang 18 faktorial itu tidak usah disederhanakan. Dan yang 2 faktorial itu menjadi 2 kali 1. Yang 18 faktorialnya kita bisa coret, di mana 20 kali 19 itu sama dengan 380, 2 kali 1 itu 2.
Jadi 380 dibagi 2 itu sama dengan 190. Nah, untuk yang terakhir itu kombinasi dari 50 dan 20. 50 faktorial per 20 faktorial dikalikan 50 dikurang 20 faktorial. 50 faktorial per 20 faktorial, 50 dikurang 20 itu 30 faktorial. Nah, ini karena angkanya lumayan besar, jadi kita memerlukan kalkulator saintifik sebagai alat bantu. Nah, ini untuk kombinasi dari 50 dan 20 itu didapatkan 4,707,654 kali 10 pangkat 12. Jadi kita langsung aja balik lagi ke rumus distribusi per geometri, di mana untuk kombinasi 30 dan 20 itu tadi didapat 435, lalu dikalikan dengan kombinasi 20 dan 18 itu adalah 190, dan untuk kombinasi 50 dan 20 itu adalah 4,707,654 kali 10 pangkat 12. Nah, 435 dikalikan 190 itu sama dengan 82.650 per 4,707,654 kali 10 pangkat 12 itu sama dengan 0,0000001755, atau bisa kita sederhanakan dengan 1,755 kali 10 pangkat min 8. Oke. Kita lanjut. Di sini ada contoh distribusi geometri. Dalam sebuah kantong terdapat bola merah, hijau, dan kuning. Peluang seseorang mengambil bola merah dalam sekali percobaan adalah 1/4. Pertanyaannya, tentukan peluang bola merah muncul pertama kali pada percobaan keempat. Oke, yang pertama kita misalkan terlebih dahulu, di mana di sini P merupakan peluang sukses atau mendapat bola merah, itu adalah 1/4. Lalu K ini adalah muncul pertama kali pada percobaan keempat. Berarti kan K sama dengan 4. Untuk rumus distribusi geometri yaitu GP K sama dengan 1 dikurang P pangkat K min 1 kali P. Kita substitusikan ke dalam rumus distribusi geometri, di mana untuk nilai P-nya itu kan tadi 1/4, dan nilai K-nya itu adalah 4. Nah, berarti di sini G1/4 4 sama dengan 1 dikurang 1/4 pangkat 4 dikurang 1 dikalikan 1/4. Nah, kita sederhanakan dulu, yang 1 dikurang 1/4 itu adalah 3/4. 4 dikurang 1 itu 3, dikalikan 1/4. Kita sederhanakan, yang 3/4 pangkat 3. 3 kali 3 itu 27, 4 pangkat 3 itu adalah 64, dikalikan 1/4. Lalu kita jumlahkan, 27 kali 1 itu 27, 64 kali 4 itu adalah 256. Jadi 27 dibagi 256 itu adalah 0,1055. Jadi peluang bola merah muncul pertama kali pada percobaan keempat adalah 0,1055. Oke. Selanjutnya di sini masih contoh distribusi geometri, di mana seorang penembak mencoba mengenai target. Probabilitas dia mengenai target dalam satu tembakan adalah 0,40. Pertanyaannya, berapa peluang dia membutuhkan tepat 5 tembakan untuk mengenai target untuk pertama kalinya? Nah, di sini kita misalkan di mana peluang sukses
atau yang mengenai target, itu kita misalkan dengan P sama dengan 0,40 dan K ini merupakan jumlah total tembakan hingga mengenai target untuk pertama kalinya, itu adalah 5. Rumus distribusi geometri masih sama, GP sama dengan 1 per P pangkat K min 1 kali P. Kita substitusikan apa yang diketahui ke dalam rumus, di mana untuk P-nya itu adalah 0,40 dan K-nya itu sama dengan 5. Sama dengan 1 dikurang P, yaitu 0,45, pangkat K itu 5 dikurang 1 dikalikan P-nya itu 0,40. Kita jumlahkan 1 dikurang 0,40 itu adalah 0,60. 5 kurang 1 itu 4 dikalikan 0,40. 0,60 pangkat 4 itu adalah 0,1296 dikalikan 0,40. Jadi G 0,45 sama dengan 0,1296 kali 0,40 itu adalah 0,05184. Jadi peluang bahwa penembak jitu tersebut membutuhkan tepat 5 tembakan untuk mengenai target untuk pertama kalinya adalah sekitar 0,05184. Oke, untuk selanjutnya di sini ada contoh soal distribusi binomial negatif, yaitu sebuah tim riset sedang menguji coba formula pupuk baru. Probabilitas sebuah tanaman menunjukkan pertumbuhan yang signifikan setelah diberi pupuk adalah 0,25. Pertanyaannya, tentukan peluang bahwa tim riset tersebut akan melihat tanaman ketiga yang menunjukkan pertumbuhan signifikan pada pengujian tanaman ke-10. Kita jawab. Misalkan untuk jumlah pengujian tanaman itu adalah N sama dengan 10, lalu probabilitas pertumbuhan signifikan kita misalkan P, yaitu sama dengan 0,25, dan untuk jumlah keberhasilan yang diinginkan yaitu K sama dengan 3. Nah, untuk rumus distribusi binomial negatif yaitu BNPK sama dengan kombinasi N dikurang 1, K dikurang 1, dikalikan P pangkat K, dikalikan 1 dikalikan 1 kurang P pangkat N dikurang K. Jadi kita substitusikan apa yang diketahui ke dalam rumus, di mana untuk N itu adalah 10, lalu P-nya itu adalah 0,25, dan K-nya yaitu 3. Untuk kombinasinya yaitu N10 kurang 1, lalu K itu adalah 3 kurang 1, P pangkat K itu adalah 0,25 pangkat 3, 1 min P yaitu 1,025, N dikurang K berarti 10 dikurang 3. Nah, kita sederhanakan yang nilai kombinasi ini, kombinasi 10 dikurang 1 itu 9, 3 kurang 1 itu 2. Lalu ini kita skip dulu, lalu kita sederhanakan yang 1 kurang 0,25 itu 0,75, 10 dikurang 3 itu 7. Nah, kita hitung dulu kita hitung terlebih dahulu untuk nilai kombinasi dari 9 dan 2 ini. Di mana 9 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 9 kurang 2 faktorial. Sama dengan 9 faktorial per 2 faktorial, 9 dikurang 2 itu 7 faktorial. Kita sederhanakan yang 9 faktorial ini menjadi 9 kali 8 kali 7 faktorial. Yang 2 juga kita sederhanakan menjadi 2 kali 1, yang 7 faktorial tetap. Jadi kita bisa coret untuk memudahkan perhitungan.
di mana 9 kali 8 itu 72, 2 kali 1 itu 2. Jadi 72 per 2 itu sama dengan 36. Kita balik lagi ke rumus, di mana kita bisa langsung substitusikan nilai dari kombinasi 9 dan 2, itu tadi didapat 36. Lalu hasil dari 0,25 pangkat 3 itu adalah 0,0156 dikalikan 0,75 pangkat 7 itu adalah 0,13348. Nah, kita jumlahkan 36 dikali 0,0156 dikalikan 0,13348, itu hasilnya adalah 0,0751. Jadi, peluang bahwa tim riset tersebut akan melihat tanaman ketiga yang menunjukkan pertumbuhan signifikan pada pengujian tanaman ke-10 adalah sekitar 0,0751. Oke, next. Di sini ada contoh soal dari distribusi eksponensial, di mana contohnya itu adalah masa pakai sebuah bola lampu LED dalam jam diasumsikan berdistribusi eksponensial dengan tingkat kegagalan atau rate yaitu 0,0005 per jam. Pertanyaannya, berapa peluang sebuah bola lampu LED akan bertahan lebih dari 2000 jam? Oke. Kita misalkan di mana di sini ada laju atau lambda, yaitu tingkat kegagalan atau rate. Tadi kan diketahui sebanyak 0,0005 per jam. Dan untuk X, yaitu waktu yang diinginkan adalah 2000 jam. Kayak rumus distribusi eksponensial sendiri, yaitu peluang X besar lebih dari X sama dengan E pangkat min lambda kali X. Langsung saja kita substitusikan ke dalam apa yang diketahui ke dalam rumus, yaitu untuk nilai X kecilnya itu tadi kan 2000, lalu untuk lambda-nya yaitu 0,0005, dan untuk nilai X-nya yaitu 2000 jam. Jadi untuk peluang X besar lebih dari 2000 itu sama dengan E dikurang lambdanya 0,0005 dikalikan nilai X kecilnya yaitu 2000. Jadi kita langsung saja bisa hitung di mana 0,0005 dikalikan 2000 itu hasilnya adalah 1. Jadi E pangkat min 1 itu hasilnya adalah 0,3679. Jadi, peluang sebuah bola lampu LED akan bertahan lebih dari 2000 jam adalah sekitar 0,3679. Oke, next. Di sini masih contoh soal dari distribusi eksponensial, di mana waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan panggilan telepon di sebuah call center dalam menit diasumsikan berdistribusi eksponensial dengan laju 0,2 panggilan per menit. Berapakah probabilitas sebuah panggilan akan diselesaikan dalam waktu kurang dari 8 menit? Nah, kita misalkan di sini laju atau rate-nya yaitu diketahui 0,2 panggilan per menit, dan untuk X yaitu waktu yang diinginkan adalah 8 menit. Nah, di sini terdapat perbedaan teman-teman mengenai rumus distribusi eksponensial, di mana jika yang tadi kan itu dia dalam soalnya itu lebih dari kan. Nah, kalau lebih dari dia tidak perlu 1 dikurang E gitu. Jadi langsung saja E. Sedangkan beda dengan soal yang kedua ini. Dia itu kurang dari. Jadi dia harus menambahkan 1 dikurang E gitu.
Jadi untuk yang kurang dari di sini rumusnya itu peluang X besar kurang dari sama dengan X kecil sama dengan 1 dikurang E pangkat min lambda kali X. Kita substitusikan apa yang diketahui ke dalam rumus, di mana di sini X kecilnya itu 8, kemudian lambdanya yaitu 0,2. Lalu di sini berarti peluang X besar kurang dari sama dengan 8 sama dengan 1 dikurang E pangkat min 0,2 dikalikan 8 itu sama dengan 1 dikurang E pangkat 0,2 dikali 8 itu adalah 1,6. Jadi kita hitung 1 min E pangkat min 1,6 itu didapat hasilnya adalah 0,7982. Jadi probabilitas sebuah panggilan akan diselesaikan dalam waktu kurang dari 8 menit adalah sekitar 0,7981 sekian, atau bisa kita bulatkan menjadi 0,7982. Oke, di sini terdapat contoh soal distribusi Cauchy yang berbunyi soalnya yaitu diberikan suatu variabel acak X berdistribusi Cauchy standar. Peluang dari X lebih dari 0,5 kurang dari 1 adalah Nah, untuk rumusnya yaitu peluang dari X lebih dari 0,5 kurang dari 1 itu sama dengan integral dari 0,5 hingga 1 dari 1 per Pi kali 1 tambah X kuadrat dx. Kita sederhanakan bagian yang nilai Pi ini. Kita bisa tulis ke depan, dia menjadi 1 per Pi. Jadi dia 1 per Pi integral 0,5 hingga 1 dari 1 per 1 tambah X kuadrat dx. Lalu ternyata didapat nilai integral dari 1 per 1 tambah X kuadrat itu adalah arctan X. Jadi bisa kita tuliskan 1 per Pi itu adalah arctan X 0,5 hingga 1. Lalu kita substitusikan atau kita sederhanakan, itu didapat 1 per Pi arctan 1 dikurang arctan 0,5. Di mana kita juga membutuhkan kalkulator saintifik, di mana untuk nilai arctan 1 ini itu adalah 0,7854 dan untuk arctan 0,5 itu adalah 0,4636. Jadi peluang dari X lebih dari 0,5 kurang dari 1 itu sama dengan 1 per Pi 0,7858 dikurang 0,4636 itu adalah 0,3218. Jadi 1 per Pi dikalikan 0,3218 itu sama dengan 0,1024. Oke, kita lanjut. Terdapat contoh soal dari teorema Bayes, di mana sebuah penyakit langka menyerang 0,5% dari populasi. Sebuah tes diagnostik baru dikembangkan untuk penyakit ini. Tingkat sensitivitas atau peluang hasil positif jika seseorang benar-benar memiliki penyakit adalah 98%. Tingkat spesifisitas atau peluang hasil negatif jika seseorang tidak memiliki penyakit adalah 95%. Pertanyaannya, jika seseorang secara acak dipilih dan hasil tesnya adalah positif, berapa peluang bahwa orang tersebut benar-benar memiliki penyakit?
Sini kita misalkan, yang pertama itu adalah peluang dasar memiliki penyakit, atau kita misalkan peluang B. Itu kan tadi diketahui di soal adalah 0,5%, atau 0,5 per 100, atau 0,005. Nah, berarti untuk B komplemennya, yaitu peluang B komplemen, berarti dia 1 dikurang peluang dari yang B ini. Jadi 1 dikurang 0,005. Nah, untuk peluang B komplemennya yaitu 0,995. Kemudian untuk peluang hasil tes positif jika seseorang benar-benar memiliki penyakit, berarti bisa kita misalkan dengan peluang A kurang B itu sama dengan 98% atau 0,98. Dan peluang hasil tes negatif jika seseorang tidak memiliki penyakit itu kita misalkan dengan peluang A komplemen kurang B komplemen itu 95% atau 0,95. Dan terakhir itu peluang hasil tes positif jika seseorang tidak memiliki penyakit. Kita misalkan dengan peluang A dikurang B komplemen, yaitu 1 dikurang yang ini, yang 95%, yaitu 0,05. Nah, adapun untuk rumus dari teorema Bayes, yaitu peluang B dikurang A sama dengan peluang B dikali peluang A kurang B per peluang B dikali peluang A kurang B ditambah peluang B komplemen dikali peluang A dikurang B komplemen. Nah, kita substitusikan apa yang diketahui ke dalam rumus teorema Bayes ini, di mana untuk peluang B-nya itu adalah 0,005, lalu dikalikan dengan peluang A dikurang B itu adalah 0,98, lalu per atau dibagi peluang B-nya itu 0,005 dikalikan peluang A kurang B itu 0,98 ditambahkan peluang B komplemen itu adalah 0,995 dikali peluang A kurang B komplemen itu adalah 0,05. Nah, kita jumlahkan 0,005 dikali 0,98 itu hasilnya 0,0049. Lalu 0,005 dikali 0,98 itu 0,0049. Ditambah 0,995 dikali 0,5 itu adalah 0,04975. Lalu kita jumlahkan lagi 0,0049 dibagi 0,0049 ditambah 0,04975 itu adalah 0,05465. Jadi peluang B dikurang A itu adalah 0,0049 dikurang 0,05465. Itu hasilnya adalah 0,08966. Jadi peluang bahwa orang tersebut benar-benar memiliki penyakit jika hasil tesnya positif adalah sekitar 0,8966. Oke, next. Di sini ada contoh dari peluang bersyarat, di mana dalam sebuar undian berhadiah terdapat 100 tiket yang terdiri dari 40 tiket berwarna merah dan 60 tiket berwarna biru. Dari keseluruhan tiket tersebut, 25 tiket berwarna merah memiliki hadiah dan 30 tiket berwarna biru memiliki hadiah. Jika seseorang mengambil sebuah tiket secara acak dan diketahui bahwa tiket yang diambilnya memiliki hadiah, berapa peluang tiket tersebut berwarna merah? Oke. Yang pertama, tadi diketahui bahwa ruang sampelnya atau jumlah keseluruhan dari undian atau tiket undian, yaitu adalah 100 tiket. Lalu peristiwa B, di mana di sini adalah tiket yang diambil memiliki hadiah.
Tadi kan tiket merah dengan hadiah itu 25, tiket biru dengan hadiah itu 30. Berarti total tiket dengan hadiah itu adalah 25 ditambah 30 itu hasilnya 55. Kemudian untuk peristiwa A di sini itu adalah tiket yang diambil berwarna merah, di mana total tiket merah itu adalah 40 tiket. Lalu yang terakhir itu adalah peristiwa A iris B, di mana merupakan tiket yang diambil berwarna merah dan memiliki hadiah. Di mana tiket berwarna merah dengan hadiah itu adalah 25 tiket. Oke. Di sini kita langsung menghitung peluang. Yang pertama, peluang peristiwa B atau kita simbolkan dengan PB, yaitu peluang mendapatkan tiket berhadiah, di mana rumusnya itu peluang B sama dengan jumlah total tiket per jumlah tiket berhadiah, di mana jumlah total tiketnya itu 55 per jumlah tiket berhadiah itu adalah 100. Kemudian peluang peristiwa A iris B, di mana peluang mendapatkan tiket merah dan berhadiah. Itu rumusnya adalah peluang A iris B sama dengan jumlah total tiket per jumlah tiket merah dan berhadiah, di mana jumlah total tiket itu 25 per jumlah tiket merah dan berhadiah itu adalah 100. Nah, untuk adapun peluang bersyarat itu adalah peluang A dikurang B atau peluang tiket merah jika diketahui berhadiah. Itu rumusnya adalah peluang A kurang B sama dengan peluang A iris B per peluang B. Di mana peluang A iris B itu adalah 25/100 dan peluang B itu adalah 55/100. Nah, yang 100-nya bisa kita coret, di mana menjadi 25/55. Kita sederhanakan, didapat hasilnya yaitu 5/11. Jadi, peluang bahwa tiket tersebut berwarna merah jika diketahui tiket yang diambil memiliki hadiah, yaitu adalah 5/11. Oke, next. Di sini merupakan contoh terakhir, yaitu dari materi nilai ekspektasi distribusi geometri. Nah, adapun untuk contoh soalnya yaitu seorang pemanah mencoba menembak target. Misalkan variabel acak Y menyatakan jumlah tembakan yang diperlukan agar panah pertama kali mengenai sasaran. Jika peluang panah mengenai sasaran dalam satu kali tembakan adalah 0,35, pertanyaannya, berapakah ekspektasi dari EY? Nah, adapun nilai ekspektasi distribusi geometri, itu rumusnya adalah EY sama dengan 1 per P, di mana di sini nilai P-nya itu adalah 0,35. Jadi kita substitusikan saja, EY sama dengan 1 per 0,35. Di mana 0,35 ini adalah 35/100. Nah, kita sederhanakan menjadi EY sama dengan 100/35. Kita sederhanakan lagi, yang 100/35 ini menjadi 20/7. Jadi, nilai ekspektasi EY itu sama dengan 20/7, atau didapat hasil 2,857. Oh, ternyata masih ada satu contoh soal lagi, di mana di sini mengenai materi variansi distribusi binomial negatif. Nah, untuk contohnya yaitu sebuah tim bulu tangkis terus bermain hingga mereka memenangkan 4 pertandingan. Diketahui probabilitas tim tersebut memenangkan setiap pertandingan adalah 0,6. Pertanyaannya, berapakah variansi dari jumlah kekalahan yang dialami tim tersebut hingga mencapai 4 kemenangan? Oke, nah kita misalkan di sini jumlah kemenangan yang diinginkan itu kita misalkan dengan N, yaitu sama dengan 4, dan probabilitas tim memenangkan setiap pertandingan itu adalah P sama dengan 0,6. Nah, untuk rumus dari
variansi distribusi binomial negatif, yaitu variansi Y sama dengan N dikali 1 per P kuadrat. Jadi kita substitusikan saja apa yang diketahui ke dalam rumus, yaitu variansi Y sama dengan N-nya itu 4, 1 min P itu adalah 0,6, P kuadratnya yaitu 0,6 kuadrat. Jadi untuk variansi Y-nya yaitu 4 dikalikan 1 kurang 0,6 itu 0,4. Lalu 0,6 pangkat 2 itu adalah 0,36. Kita jumlahkan. 4 kali 0,4 itu 1,6. Lalu 0,36-nya kita tulis lagi. Jadi variansi Y sama dengan 1,6 per 0,36. Itu hasilnya 4,44. Jadi variansi dari jumlah kekalahan yang dialami tersebut hingga mencapai 4 kemenangan adalah 4,44. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan pengucapan atau terdapat penulisan yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.